Selamat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Sebelum saya lanjut, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Caranya dengan mengisi absensi yang Bapak akan kirim nanti melalui link. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan cara penyelesaian penerapan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor dengan tepat. Dan yang kedua, anak-anakku sekalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Untuk memahami materi kita pada hari ini, Bapak akan share video pembelajaran. Silahkan disimak baik-baik, dan jika ada yang tidak dimengerti, silahkan anak-anakku sekalian tanyakan ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Anak-anak hebat sekalian, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Bapak mau ingatkan pada materi yang lalu kita sudah mempelajari menentukan KPK dan FPB. Bapak ingatkan kembali bahwa untuk menentukan KPK dan FPB adalah langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan KPK, ambil semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut, kemudian kalikan. Jika ada faktor prima yang bersekutu, ambil faktor prima yang pangkat terbesar. Sedangkan untuk menentukan FPB, ambil faktor prima yang bersekutu saja dari kedua bilangan. Dari faktor prima yang bersekutu, kita ambil yang pangkat terkecil. Nah, anak-anak hebat sekalian, sekarang kita masuk di materi kita pada hari ini, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan KPK dan FPB atau penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan kelipatan persekutuan terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, lampu kuning dan lampu hijau menyala bersama-sama pada detik pertama. Lampu kuning menyala setiap 8 detik sekali, dan lampu hijau menyala setiap 18 detik sekali. Pada detik keberapa lampu kuning dan lampu hijau bersama-sama menyala untuk kedua kalinya? Jawab. Jadi untuk mengetahui kapan lampu kuning dan lampu hijau menyala bersama-sama kedua kalinya ialah dengan mencari KPK dari 18 dan 8. Yang pertama, kita tentukan pohon faktornya. Pohon faktor dari 8 itu 8 kita bagi bilangan prima 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 2. 2 sudah bilangan prima, maka pembagian sampai di situ ya. Sekarang kita tentukan pohon faktor dari 18. 18 ini habis kita bagi bilangan prima 2, hasilnya adalah 9. 9 tidak habis dibagi dengan bilangan prima 2, maka kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya adalah 3. Setelah menentukan pohon faktor dari 8 dan 18, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Dan faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 atau bisa ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Setelah menentukan faktorisasi prima, kita sudah bisa menentukan KPK dari 8 dan 18.
KPK dari 18 dan 18 adalah kita kalikan semua faktor prima antara 8 dan 18, yaitu 2 kali 3. Dengan mengambil pangkat tertinggi, maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 8 kali 9 hasilnya adalah 72. Jadi kita sudah bisa tentukan bahwa lampu kuning dan lampu hijau menyala bersama-sama pada detik ke-72. Selanjutnya kita masuk di penerapan faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ibu Anti mempunyai 126 kue bolu dan 180 kue lapis. Bu Anti ingin memasukkan pada kotak dengan sama banyak. Berapakah kotak terbanyak yang dibutuhkan Bu Anti? Nah, penyelesaiannya adalah untuk mengetahui berapa kotak terbanyak yang dibutuhkan Bu Anti adalah dengan mencari FPB dari 126 dan 180, atau mencari FPB dari jumlah kedua kue tersebut di atas. Sama dengan yang pertama tadi, kita tentukan dulu pohon faktornya. Mulai dari 126, kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya ada 63. 63 tidak bisa dibagi 2 atau tidak habis dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima 3. Hasilnya adalah 21. 21 kita bagi lagi dengan bilangan prima 3. Hasilnya adalah 7. 7 sudah bilangan prima. Kemudian pohon faktor dari 180 kita mulai dari bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 90. 90 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 45. Nah, 45 sudah tidak habis dibagi dengan 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima di atas 2, yaitu 3. 45 bagi 3 hasilnya adalah 15. 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima 3, hasilnya adalah 5. Setelah menentukan pohon faktor, kita bisa menulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 126 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 7, atau bisa ditulis 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Dan faktorisasi prima dari 180 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Setelah menentukan faktorisasi prima, ini kita sudah bisa tentukan FPB-nya, yaitu dengan mengambil faktor prima yang bersekutu dengan pangkat terendah. Faktor prima yang bersekutu di sini adalah 2 dan 3. Faktor prima 2 pangkat terendah yaitu 2, sedangkan faktor prima 3 sama-sama pangkat 3. Jadi FPB dari 120 adalah 2 kali 3 pangkat 2, 2, sama dengan 2 kali 3 kali 3, sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 kali 3, sama dengan 24. Jadi jumlah kantong plastik terbanyak yang dibutuhkan Bu Anti adalah 24 kantong plastik. Nah, jadi demikianlah anak-anak hebat sekalian tentang cara menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan FTB. Dan kesimpulan materi kita pada hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masalah-masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, sehingga masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB.